Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan perkuliahan lewat video. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama, bisa membandingkan atau membaca juga dari referensi yang lain. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin mengenai statistika. Jika teman-teman kemarin sudah mencoba belajar atau menghitung sampai dengan dari ukuran penyebaran, yang data tunggal ya, yang rentang, deviasi rata-rata, varian, lalu standar deviasi, maka setelah itu kita melaju kepada normalitas, hipotesis, dan pengujian. Nah, sebelumnya teman-teman melihat di sini sudah ada bentuk kurva distribusi normal. Nah, distribusi normal ini kurva berbentuk bel, simetris terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Nah, di sini diperlihatkan ada keruncingan, kemiringan. Lalu di sini adalah letak datanya sebelah mana dipresentasikan, ada di sebelah mananya. Nah, ini kita akan melakukan uji normalitas, rasio antara nilai dibagi standar error. Nah, jika tidak berdistribusi normal, maka melakukan ujian normalitas non parametrik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, jika teman-teman kemarin sudah membahas mengenai hipotesis di pertemuan sebelumnya, jadi hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah uji signifikan keberartian terhadap hipotesis yang dibuat. Jadi berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik atau H0. Hipotesis bisa terarah dan bisa tidak terarah. Nah, akibat dari adanya H0, maka adanya hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang akan diterima seandainya H0. Jadi kalau terarah itu hipotesis penelitian, misalkan siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS, yang tidak terarah. Ada perbedaan keseriusan antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Nah, hipotesis 0 itu yang diuji. Siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar. Nah, terus tidak terdapat perbedaan keseriusan. Nah, jadi kalau terarah itu ada ininya ya, ada yang menunjukkan kelebihan gitu. Ada apa betul gitu kalau yang belajar bahasa itu akan menunjukkan kelebihan. Jadi yang satu lagi yang tidak ada apa betul yang tidak ada perbedaan itu antara yang belajar bahasa keseriusan gitu, antara yang ini yang dilihat dari yang keseriusan belajar. Nah, ini nyambung ke teknik analisis dan data korelasi dan pengujian itu. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis, untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proses penelitian. Karena data berbentuk kuantitatif, maka teknik analisisnya menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Nah, misalnya seperti ini. Ketika menguji hipotesis, hubungan dua variabel atau pengujian hipotesis asosiatif, korelasional, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Bila data berbentuk ordinal, maka teknik analisis yang digunakan adalah korelasi
Spearman rank. Nah, sedangkan bila data berbentuk interval ratio digunakan teknik analisis data korelasi person atau product moment. Nah, jadi sudah eh, ada ininya, ada kaidah-kaidahnya, hubungan-hubungannya ya. Nah, bila akan menguji lebih dari dua variabel, misalnya terdapat dua atau lebih variabel dan satu variabel kriteria data berbentuk interval dan rasio, maka teknik analisis data digunakan adalah multiple korelasi. Akan menguji signifikasi komparasi data dua sampel sementara data berbentuk interval rasio maka yang digunakan t-test, sedangkan yang bila dapat berbentuk nominal maka digunakan si kuadrat. Jadi kita akan ini ya satu persatu bahas di sini, tapi belum secara dalam. Bila H0 terarah, nah, kayak tadi ya, maka pengujian signifikasi atau suatu pihak, dan bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikasi dua pihak. Nah, pengujian daerah penerimaan hipotesis untuk kurvanya, dan ada 5% daerah penolakannya. Nah, ini pengujian signifikasi satu arah yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar. Jika H0 ditolak maka HA diterima, daerah penerimaan di sebelah kanan. Ini ya, daerah penerimaan untuk yang ini pengujian yang terarah begitu. Jadi si daerah penolakan itu di akhir, bukan atau 5% di sini. Nah, pengujian yang dua arah berarti ada dua ininya, tetap 5% tapi dibagi 2,5%. Nah, tidak terdapat perbedaan keseriusan pelajaran antara bahasa dan IPS. Jika H0 maka diterima daerah penolakan bisa berada di sebelah kiri atau kanan. Nah, ini bisa di sebelah kiri atau bisa, kalau yang untuk yang satu arah ini penolakannya ada di kanan. Nah, uji tek. Nah, tadi jika ini ya, jika apa namanya, menguji signifikasi komparasi data dua sampel sementara data berbentuk interval dan rasio, maka digunakan t-test uji T. Nah, ini yang dimaksud uji T adalah menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara signifikan. Nah, jadi uji T ini adalah untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara signifikan. Nah, ini menguji apakah suatu sampel sama dan berbeda dengan menggunakan rata-rata populasinya. Jadi hitung dulu rata-rata dan standar deviasinya. Nah, rata-ratanya kita hitung dulu dan standar deviasinya. Nah, udah itu jumlahnya kurang satu, tingkat signifikansi antara 0,02 atau 0,05. Pengujian apakah menggunakan satu ekor atau dua ekor ya. Nah, diperoleh T hitung, lalu bandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, ini harus ada tabelnya ya. Teman-teman juga bisa searching atau lihat di buku-buku statistik tabel uji T begitu. Nah, peneliti ingin mengetahui apakah guru yang bekerja selama 8 tahun
memang berbeda dibandingkan dengan guru yang lainnya. Nah, rata-rata mengetahui apakah guru yang bekerja 8 tahun memang berbeda dengan guru yang lainnya. Nah, misalkan ini rata-rata 17,26, standar deviasinya 7,6, ini DF-nya 8,89, terhitungnya 11,5 berdasarkan tabel, DF 89 dan 0,0 dibagi 1,1. Nah, kesimpulan ini tapi harus dihitung dulu dan dibandingkan dengan pengujian atau hasilnya itu dibandingkan dengan uji T-nya gitu. Nah, ini juga sama harus dengan tabel ini, harus dengan tabel uji T begitu, hasilnya itu dibandingkan. Nah, menguji apakah rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan sama atau berbeda. Nah, penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan penghasilan sebelum sertifikasi antara guru yang lulus S1 dengan yang lulus S3. Diperoleh rata-rata sekian, Y-nya sekian, hitungnya sekian berdasarkan tabel. Nah ini menentukan ini itu dari tabelnya, ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cross-check juga atau dilihat contoh soal dari buku yang lainnya. Saya hanya menyampaikan ininya saja di sini ya, hanya menyampaikan secara mendasar saja bagaimana rumus dan penjabarannya. Nah, untuk contoh soal yang lebih lanjut, teman-teman bisa lihat atau bisa cari di buku, di platform-platform media pembelajaran atau di YouTube dan lain sebagainya yang membahas terkait dengan uji T. Yang pertama itu normalitas, yang kedua adalah uji T, pemahaman mengenai ini pembacaan kurva daerah penerimaan hipotesis, dan uji T. Oke, mungkin teman-teman lebih ke ini sekarang ya, ke saya ini kan mungkin untuk mencari atau belajar mandiri mengenai contoh dari uji T, uji normalita pembacaan ini dari hipotesis dari uji T ini ya, uji T dulu saja. Jadi teman-teman silakan nanti baca-baca di buku bagaimana pemecahan masalahnya atau pengembangan dari materi yang saya berikan gitu. Nanti di scroll atau dicari di platform-platform seperti yang tadi saya sebutkan, buku dan lain sebagainya, bagaimana cara pemecahannya atau pengembangan dari yang saya sampaikan. Saya menyampaikan hanya sedikit, itu mungkin boleh dikaji secara mendalam oleh teman-teman. Apa itu uji T, nanti disampaikan saja dengan dengan tabelnya. Lalu ada teman-teman minimal bisa mencontohkan satu contoh pemecahan atau satu contoh kasus uji T yang teman-teman adopsi begitu dari hasil teman-teman belajar. Jadi ditulis saja, nanti ada contoh soalnya, teman-teman misalkan belajar dari platform lain, dilihat uji T-nya atau bagaimana pembahasan uji T-nya. Itu nanti disampaikan, kita berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Gitu.
Nah, uji T ini juga ada apakah rata-rata dua sampel yang berpasangan sama atau berbeda. Ini pengembangan dari yang tadi mungkin teman-teman bisa baca juga atau dilihat di PowerPoint yang telah saya kasih. Nah, saya harap teman-teman bisa mengembangkan eh, statistik apa yang disampaikan saya secara masih dasar. Jadi teman-teman silakan pengembangan secara mandiri, apakah itu uji T dengan contoh soalnya minimal satu saja, tapi dengan tabelnya. Tabelnya sudah banyak di Google atau di buku. Nah, silakan itu teman-teman saya beri kesempatan untuk eksplorasi. Tugasnya mungkin ya membaca literasi terkait dengan uji T dari normalitas ke uji T. Eh, nah setelah itu teman-teman coba kasih contoh satu soal saja, tapi secara gambaran jelas dengan tabelnya. Ya mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selebihnya tugas mandiri teman-teman. Ini tidak dikumpulkan, tapi kita sampaikan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Saya tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.